Serial She-Hulk episode 2 sudah dirilis dan mengisahkan kehidupan Jennifer Walters dalam menjadi superhero yang baru. Apakah dengan statusnya sebagai She-Hulk memudahkan semua pekerjaannya atau malah sebaliknya? Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah penjelasan alur lengkap dari serial She-Hulk episode 2 yang berjudul Hukum Manusia Super, mengisahkan Jennifer yang harus mewakili kasus Emil Blonsky dalam upaya bebas bersyaratnya. Seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Kabar seputar pahlawan super baru yang menyelamatkan acara persidangan kemudian viral dan ramai diberitakan. Channel berita lokal mengabarkan ada seorang influencer berkekuatan super yang dikenal sebagai Titania kabur dari sidang pelanggaran lalu lintas dan kemudian mengacau. Beruntung, Jennifer ada di sana dan kemudian mengamankan wanita tersebut. Para juri yang ada di sana merasa berterima kasih karena sudah diselamatkan. Dan seorang saksi bahkan menyebut pahlawan super yang baru itu sebagai She-Hulk karena mirip dengan Hulk tapi seorang wanita. Malam harinya, Jennifer ditemani Nikki kemudian menuju sebuah bar, lokasi yang memang sering mereka kunjungi ketika sedang gabut. Kebetulan bar itu disewa dan malam itu dihadiri oleh semua rekan dari badan hukum terutama delegasi pengacara. Pengunjung di dalam bar terdengar bersorak dan memanggil nama She-Hulk, sementara Jennifer sendiri merasa nama itu konyol dan memalukan. No. Sesuai saran dari Nikki, Jennifer kemudian berubah menjadi wujud She-Hulk dan masuk ke dalam bar agar tidak mengecewakan para penggemarnya. Begitu masuk, para pengunjung langsung menyambutnya dan She-Hulk kemudian minum segelas whisky. Terlihat, Dennis kemudian datang dan mengajaknya bicara. Rival dan saingan Jennifer dalam bekerja sebagai pengacara itu kemudian menyindir Jennifer yang memamerkan kekuatannya agar mendapatkan atensi dari masyarakat. Jennifer terlihat terkejut karena hanya Dennis yang berpikiran seperti itu. Saat pria itu menanyakan dari mana asal kekuatan She-Hulk, Jennifer kemudian memutuskan untuk tidak menghiraukannya. Nikki kemudian kembali dengan segelas minuman. Saat dia memuji Jennifer karena bisa menjadi seorang Avengers, Jennifer langsung menolak pemikiran itu karena dia benar-benar tidak tertarik menjadi seorang pahlawan super. But you could be an Avenger. Do the Avengers offer healthcare? Dari dulu, dia sudah memutuskan untuk bersekolah dan mengambil jurusan hukum. Dia bahkan memiliki hutang biaya pendidikan yang tidak sedikit, semua demi cita-citanya sebagai seorang pengacara. Terlebih, Jennifer beranggapan kata superhero hanya berlaku untuk orang yang narsis, miliarder, dan anak yatim piatu dengan takdir yang besar. Sekali lagi, Jennifer menegaskan dia tidak tertarik menjadi pahlawan super apalagi seorang Avengers. Nah, pada saat yang sama, datanglah seorang pria tua yang kemudian menghampiri Jennifer. Pria itu meminta Jennifer agar mengubah kembali tubuhnya menjadi wujud manusia karena akan membahas hal yang serius. Jennifer kemudian berubah, namun dia sempoyongan dan terjatuh efek dari alkohol yang diminumnya. Pria itu kemudian berbicara dan ternyata dia adalah atasan Jennifer yang mempekerjakannya sebagai pengacara dalam kasus melawan GLKNH. Poin dalam pembicaraan ini adalah akibat Jennifer yang berubah menjadi She-Hulk dan menyelamatkan para juri, GLKNH sebagai oposisi kemudian merasa para juri akan condong kepada Jennifer karena mereka sudah diselamatkan. Akibatnya, kasus persidangan itu dibatalkan dan Jennifer dipecat karena atasannya tidak bisa mempekerjakan seorang superhero. Keesokan harinya, Jennifer terbangun dan teringat bahwa dirinya sudah dipecat. Tidak putus semangat, dia mencoba melamar ke berbagai kantor kejaksaan yang mungkin membutuhkan pengacara. Sayangnya, sudah banyak kantor yang dituju, tapi mereka semua menolak Jennifer setelah tahu tindakannya yang mengganggu kegiatan persidangan. Padahal kita semua tahu, Jennifer melakukan hal itu atas dasar kebaikan. Penolakan ini membuatnya menjadi stres sepanjang malam. Nah, pada hari berikutnya, Jennifer ditemani Nikki terlihat mencari-cari lowongan pekerjaan dengan bantuan internet. Belum sempat menemukan tempat yang cocok, Jennifer mendapatkan pesan dari ibunya. Jennifer diminta untuk pulang dan mengikuti acara makan malam bersama keluarganya.
Hal ini membuat Jennifer semakin bingung karena dia baru saja dipecat dan mungkin orang tuanya akan kecewa. Semula, Jennifer akan mengajak Nikki, namun karena ada kencan, sahabatnya itu tidak bisa menemani Jennifer dalam acara makan malam. Malam harinya, Jennifer pulang menuju rumahnya sembari membawa kue pie. Ayah ibunya kemudian memeluknya dan mereka sudah mengabarkan kepada kerabat yang hadir di sana agar tidak membahas perihal Jennifer yang baru saja dipecat. Namun di luar dugaan, setelah Jennifer sampai di meja makan, sepupunya yang bernama Chad malah membahas seputar pemecatan yang baru saja dialaminya. Chad. Lebih parahnya lagi, Chad pamer kepada semua orang bahwa dirinya baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai seorang manajer di suatu kantor. Sungguh hal yang bertolak belakang dengan kondisi Jennifer, dan ini dilakukan karena Chad memang saudara yang laknat. Dan acara makan malam itu rupanya sedikit mengganggu bagi Jennifer. Ibunya membahas Jennifer yang menjadi pahlawan super, sementara ayahnya menanyakan perihal nasib dari panah milik Hawkeye yang dia gunakan saat bertarung. Apakah panah itu kembali diambil satu persatu atau dibiarkan tergeletak di jalanan? Terlihat, semua terus mengoceh tentang hal-hal berbau superhero, sementara Jennifer yang tidak tertarik dengan dunia kepahlawanan hanya bisa diam, berharap semua cepat berlalu karena merasa semua ini sangat membosankan. Ayahnya yang tahu anaknya sedang tertekan, kemudian mengajaknya pergi menuju sebuah ruangan. Ayahnya bertanya bagaimana kabar anak perempuannya, dan disinilah Jennifer mengungkapkan semua keluh kesahnya. Jennifer menganggap dunia tidak adil karena statusnya sebagai She-Hulk. Dia menjadi terkenal, diberitakan di mana-mana, dan dianggap pahlawan karena sudah menyelamatkan orang-orang saat insiden bersama Titania. Namun sisi buruknya, dia malah dipecat dan kesusahan mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pengacara, semua karena statusnya sebagai She-Hulk. Ayahnya mencoba menenangkan dengan mengatakan tindakan Jennifer sudah benar. Dia rela mengorbankan pekerjaan demi menyelamatkan orang-orang tidak berdosa. Ayahnya kemudian menyarankan agar Jennifer terus semangat dan kelak bisa melewati semua ini. Terlebih perbuatannya tidak separah Hulk yang berkali-kali menghancurkan kota. Dengan pembicaraan ini, Jennifer menjadi sedikit lebih lega dan sebagai wujud terima kasih, Jennifer membantu ayahnya dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari. Membantu meletakkan TV agar menempel di dinding dengan pas, mengangkat bagian belakang mobil agar mempermudah memperbaiki rodanya, juga membawa 6 galon air mineral sekaligus demi meringankan pekerjaan ayahnya. Sungguh perbuatan yang patut dicontoh anak-anak agar berbakti kepada orang tua mereka. Setelah makan malam, Jennifer kembali menuju bar untuk menghilangkan stres. Tiba-tiba datang seorang pria yang dikenal sebagai Holden Holloway. Dia adalah pimpinan dari GLKNH, kantor advokat yang semula menjadi lawan Jennifer dalam persidangan. Ternyata, kedatangan Holloway kemari bukan hanya untuk mentraktir Jennifer minum. Dia tahu bahwa Jennifer baru saja dipecat dan kemudian ingin merekrutnya menjadi pengacara dari GLKNH. Saat melawan Jennifer dalam persidangan, Holloway menyadari Jennifer bukanlah pengacara biasa. Berani melawan GLKNH bukanlah perkara yang mudah, namun Jennifer bisa melawannya. Setelah semua yang dilalui, ditolak kesana kemari, Jennifer kemudian sepakat untuk mau bergabung setelah melihat peluang emas ini. Jennifer hanya membutuhkan satu syarat. Dia menginginkan paralegalnya sendiri, atau istilahnya, dia sendiri yang menentukan siapa rekan hukumnya dalam menjadi pengacara. Hal itu bukanlah masalah bagi Holloway, dan mulai detik ini, Jennifer tidak lagi menjadi pengangguran. Pada hari berikutnya, Jennifer sudah berpakaian rapi dan menuju kantor GLKNH. Sambil berjalan, Holloway menjelaskan bahwa dia membentuk divisi baru yang dikenal sebagai divisi pahlawan super. Ini dilakukan setelah melihat banyaknya superhero yang bermunculan, dan Jennifer alias She-Hulk dipilih sebagai wakil dari divisi ini. Sebagai perwakilan, tentu Jennifer harus menunjukkan sisi pahlawan supernya. Dia kemudian diminta untuk menjadi She-Hulk tiap kali memasuki kantor ini dan juga ruang sidang. Dengan penampilan ini, Jennifer tentu menjadi pusat perhatian. Sebenarnya, dia merasa kesal, namun karena ini perintah dari atasannya, Jennifer tidak bisa berbuat apa-apa. Jennifer kemudian mendapatkan kantor pribadi dengan Nikki yang menjadi paralegalnya. Mereka kemudian disambut oleh pria bernama Puck yang menjadi rekan sesama pengacara di kantor ini. Nah, setelah resmi menjadi bagian dari GLKNH, kasus pertama yang harus dihadapi Jennifer adalah pembebasan bersyarat bagi Emil Blonsky alias Abomination. Your first case is the parole of Emil Blonsky. Hal ini tentu mengejutkan bagi Jennifer karena Blonsky adalah penjahat super yang sempat mengincar Bruce, bahkan ingin membunuhnya.
Dengan hubungan baiknya bersama Bruce sebagai sepupunya, Jennifer tentu memilih untuk menolak kasus ini. Namun Holloway mengatakan justru Blonsky sendiri yang meminta Jennifer untuk menjadi pengacaranya setelah mengetahui hubungannya dengan Bruce Banner. Upaya pembebasan bersyarat untuk Blonsky tentu memicu keramaian publik dan kontroversi jika kasus ini diangkat. Oleh karena itu, atasannya memerintahkan Jennifer untuk menemui Blonsky secara langsung agar mengetahui bagaimana argumen dari calon kliennya. Tidak lama kemudian, Jennifer terlihat menuju sebuah penjara dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Lokasi ini dinaungi oleh DODC alias Department of Damage Control, lembaga penegak hukum yang bertugas mengamankan individu berkekuatan super, juga menyita artefak-artefak dan benda asing yang dianggap berbahaya. Nah, di depan pintu masuk, Jennifer diminta untuk berubah menjadi wujud manusia karena kekuatan super tidak diperbolehkan untuk dimunculkan di dalam penjara. Jennifer kemudian mulai masuk dan mendengarkan arahan dari penjaga yang memandunya. Dia juga diminta untuk menandatangani dokumen persetujuan yang ditetapkan penjara ini. Jennifer akhirnya sampai dan bertemu dengan Emil Blonsky. Mengejutkannya, dia berwujud manusia biasa, bukan menjadi abomination seperti yang dibayangkan Jennifer sebelumnya. Saat menanyakan hal ini, Blonsky kemudian menjawab bahwa dirinya sudah mampu mengendalikan kekuatannya dan memilih untuk tidak berubah menjadi abomination. Tanpa basa-basi, Blonsky kemudian mengutarakan pendapatnya. Dia sadar dulu dirinya sempat memburu Hawk dan bahkan ingin membunuhnya. Namun perlu diketahui, itu bukan masalah pribadi antara dirinya dengan Bruce Banner. Blonsky diminta langsung oleh pemerintah Amerika untuk melakukan hal itu. Dahulu Blonsky adalah prajurit terhormat dengan banyak penghargaan. Dia diminta mengatasi ancaman dari Hawk dan menerima tawaran itu karena menganggap tugasnya mulia dan bisa menyelamatkan orang-orang tidak berdosa. Blonsky menganggap dirinya sebagai seorang pahlawan seperti Kapten Amerika jika mengikuti misi itu. Namun kenyataannya, dia malah dianggap sebagai pengacau, terlebih ditambahkannya dosis serum Super Soldier mengakibatkan Blonsky brutal dan merusak kota Harlem. Blonsky merasa semesta tidak adil kepadanya karena Hawk mendapatkan pujian setelah menyelamatkan manusia, sementara dirinya dikurung dalam penjara super ketat ini. Padahal, dia sudah memiliki 7 belahan jiwa yang dikenalnya melalui program Sahabat Pena yang diikutinya di dalam penjara ini. Jika bisa bebas, dia akan menjalani kehidupan baru dengan 7 belahan jiwa tersebut. Nah, mendengar kesaksian itu, Jennifer kemudian paham dengan maksud dan tujuan Blonsky, namun tetap, Dewan Bebas bersyarat butuh bukti bahwa Blonsky menyesali perbuatannya. Ternyata, hal itu sudah dipersiapkan oleh Blonsky dengan membuat banyak haiku atau semacam puisi yang mengekspresikan kesedihan dan penyesalan untuk setiap korban dari perbuatan Blonsky selama menjadi abomination. Setelah berbicara empat mata, Jennifer kemudian memutuskan untuk berpikir kembali dan mempertimbangkan agar membantu Blonsky dalam usaha bebas bersyaratnya. Nah, sekarang coba kalian pikir, apakah statement yang diutarakan Blonsky terlihat sama dengan kondisinya semasa mengincar Hawk dulu? Apakah dia sudah benar-benar berubah dan menjadi pribadi yang baik, atau ini hanya akal-akalannya agar bisa bebas? Dan 7 belahan jiwa yang dimaksud, apakah benar-benar wanita yang dikenalnya setelah mengikuti program Sahabat Pena? Atau yang dimaksud ternyata adalah para anggota Thunderbolt yang akan ditemui Blonsky setelah bebas dari penjara? Apakah pemikiran kalian sampai ke sana? Kami ingin tahu jawabannya, jadi silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Nah, setelah kembali ke rumah, Jennifer langsung mengabari Bruce bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaannya kembali. Namun ada kabar buruk yang kurang menyenangkan. Dia harus menjadi pengacara untuk sosok Emil Blonsky, sosok abomination yang dulu sempat mengancam nyawanya. Di luar dugaan, Bruce malah merasa senang sepupunya kembali mendapatkan pekerjaan dan meminta Jennifer untuk mengangkat kasus itu. Dia merasa kejadian pertarungan melawan Blonsky sudah terjadi sangat lama dan dia sudah melupakannya. Terlebih, Blonsky sudah mengirimkan pesan berupa haiku kepada Bruce beberapa waktu yang lalu. Jadi, Bruce memutuskan agar Jennifer mau mengangkat kasus itu dan tidak perlu mengkhawatirkan perasaannya. Lebih mengejutkannya lagi, ternyata saat ini Bruce sedang dalam perjalanan di dalam pesawat Soccer yang sempat menghadangnya beberapa waktu yang lalu. Sinyal telepon kemudian hilang bersamaan dengan melesatnya pesawat tersebut. Nah, jika kalian sadar, kami memiliki teori bahwa adegan tersebut bisa saja mengarah ke dalam film World War Hawk. Jadi jika di dalam komik, Hawk dibuang oleh para Illuminati dan menuju Sakaar. Di sana, dia mendapatkan seorang istri dan memiliki seorang anak. Karena suatu insiden,
Istri Hulk kemudian tewas setelah serangan dari salah satu member Illuminati. Hal itu membuat Hulk marah dan kembali menuju bumi untuk membuat perhitungan dan mengancam akan menghancurkan bumi jika para Illuminati tidak segera menemuinya. Sementara jika di MCU, kisahnya sedikit berubah. Bruce yang kembali menuju ke Sakaar setelah mendapatkan pesan dari seseorang, mungkin saja di masa lalu dia sempat menjalin hubungan dengan wanita Sakaarian saat masih menjadi Hulk yang ganas. Dan sekarang dia diminta untuk kembali karena anaknya yang bernama Scar sudah lahir. Plot ini jika dilanjutkan bisa saja mengarah pada film World War Hulk yang rumornya sedang dipersiapkan oleh Marvel Studios. Namun kita masih harus menunggu dan melanjutkan serialnya agar mengetahui bagaimana nasib dari Hulk yang pergi dengan pesawat luar angkasa. Kemudian Jennifer merasa senang karena sudah mendapatkan izin dari Bruce Banner. Dia kemudian mengabari atasannya bahwa dirinya bersedia mengangkat kasus Emil Blonsky. Dia bahkan sudah memiliki strategi agar bisa menang 100% dalam persidangan nanti. Namun atasannya menyarankan Jennifer untuk menyaksikan kabar di televisi saat itu juga. Begitu TV-nya dinyalakan, terlihat Abomination yang dikabarkan kabur dari penjara dengan video amatir yang memperlihatkan sosoknya yang sedang bertarung dalam sebuah ring khusus. Kejadian ini membuat Jennifer kesal karena klien yang hendak diselamatkannya malah berbuat onar. Dan itulah alur lengkap serial She-Hulk episode 2. Berapa nilai kalian untuk episode kali ini? Dan bagi kalian yang menemukan teori, silakan tulis di kolom komentar agar kita semua bisa berdiskusi di sana. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want